Selamat datang kembali di channel Story in Minute. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film bertema lingkungan yang berjudul The Hunter. Film ini dirilis pada tahun 2011. Film yang sudah cukup lama tetapi menarik untuk diceritakan kembali. Film ini mengisahkan sebuah perusahaan biotek militer bernama Redleaf yang mencoba mengirim seorang tentara bayaran bernama Martin David. Martin dikirim untuk pergi ke Tasmania, sebuah daerah di benua Australia untuk menjalankan sebuah misi. Martin kemudian diperintahkan untuk mengumpulkan sampel DNA marsupial yang diduga punah, yaitu spesies Tasmanian Tiger atau juga disebut harimau Tasmania. Martin kemudian diinstruksikan untuk membunuh semua harimau Tasmania yang tersisa untuk memastikan tidak ada organisasi pesaing yang akan mendapatkan DNA mereka. Karena menurut penelitian, Tasmanian Tiger mempunyai racun yang unik untuk membunuh mangsanya. Ini yang membuat banyak perusahaan militer memburunya untuk keperluan membuat sebuah senjata bioteknologi. Baiklah, mari kita simak alur cerita filmnya. Di awal film diceritakan seorang tentara bayaran bernama Martin sedang bertemu dengan temannya di sebuah lobi hotel. Ceritanya kali ini Martin mendapatkan sebuah misi tugas dari sebuah perusahaan biotek militer. Dalam perbincangan itu, Martin menolak melakukan misi itu bersama orang lain. Dia memilih pergi sendirian dalam melakukan misi ini. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Martin kemudian mengecek tas yang diberikan oleh temannya tadi. Kemudian dia membuka file USB dari tas tersebut. Ternyata di dalam file itu Martin diperlihatkan video seekor hewan yang hampir punah, yaitu seekor Tasmanian Tiger. Hewan inilah yang akan diburunya nanti untuk keperluan perusahaan biotek militer. Martin diperintahkan untuk mengambil sampel DNA dari hewan itu dan memastikan tak ada pihak lain yang bisa mendapatkannya. Sekilas tentang hewan ini, Tasmanian Tiger memiliki garis strip di belakang dan juga kerap kali dikenal sebagai serigala Tasmania. Tasmanian Tiger berasal dari daratan Australia dan dianggap punah sejak abad ke-20. Singkat cerita, Martin pun pergi untuk melakukan misi tersebut. Dia tak punya banyak waktu untuk mendapatkan hewan itu, karena pemburu lain juga mengincarnya untuk misi tertentu. Martin kemudian menyamar sebagai ahli biologi dari sebuah universitas. Kemudian untuk melancarkan misinya, Martin menginap di rumah keluarga Armstrong di daerah Tasmania, Australia. Saat sampai di rumah tujuannya, Martin disambut dua anak kecil bernama Katie dan Jamie. Terlihat di situ, ibu dari kedua anak ini masih tertidur. Kedua anak itu langsung mengantarkan Martin ke dalam kamarnya. Kedua anak ini bercerita bahwa di rumah itu sudah lama tak ada listrik. Mereka bercerita ada sebuah generator untuk listrik, tetapi sudah lama tidak bisa digunakan. Mereka kemudian mengajak Martin untuk mencoba mengecek generator itu, apakah masih bisa untuk diperbaiki. Menurut cerita dalam film ini, kepala keluarga dalam keluarga ini yang bernama Jarrah Armstrong sudah beberapa bulan dikabarkan menghilang di dalam hutan. Spekulasi seputar hilangnya Jarrah berkaitan dengan konflik berkepanjangan antara penebang lokal yang sangat membutuhkan pekerjaan dan kelompok Greenish, yaitu kelompok pecinta lingkungan. Mereka telah membuat blokade jalan ke dalam hutan untuk mencegah deforestisasi. Keadaan di rumah keluarga itu terlihat sangat kacau. Bak kamar mandi saja terlihat sangat kotor dan air pun kurang bagus. Karena tak tahan melihat ini, Martin kemudian pergi dan berharap mendapatkan sebuah penginapan yang layak. Dia pun kemudian mampir sebentar ke dalam sebuah bar. Di dalam bar itu dia mengungkapkan keinginannya kepada seorang pemilik bar untuk bisa menyewa sebuah tempat tinggal, karena di tempat keluarga Armstrong sepertinya kurang layak untuk dirinya. Di saat sedang berbicara, tiba-tiba pria di belakangnya yang tampak tidak senang dengan Martin mencoba mengusir Martin dari tempat itu. Martin pun kemudian pergi dari tempat itu. Karena tak dapat tempat yang diinginkan, dia kemudian pergi kembali ke rumah keluarga Armstrong. Dia kemudian membersihkan kamar mandi dan kemudian menggunakannya untuk mandi.
Keesokan harinya Martin bersiap-siap untuk mencari buruannya di sebuah hutan di daerah itu. Ketika mau berangkat, Katie meminta Martin untuk menemukan ayahnya yang katanya hilang dalam hutan itu. Katie kemudian memberikan sebuah foto tentang ayahnya. Di dalam foto tersebut terlihat ayahnya yang sedang memegang sebuah botol hadiah ulang tahunnya. Rencananya Martin akan pergi selama 12 hari ke depan. Kemudian dia bertemu seorang pria tua bernama Jack Mindy. Dia mengatakan akan mengikuti Martin ke hutan tersebut untuk memandu Martin. Padahal Martin tidak menginginkannya. Di tengah perjalanan mereka terhenti karena jalan masuk ke tempat itu ditutup oleh sekelompok orang pecinta lingkungan. Jack pun turun dan berbicara kepada orang-orang itu dan akhirnya jalan kembali dibuka. Mereka kemudian meneruskan perjalanannya kembali. Martin dan Jack kemudian berhenti di sebuah tempat. Di saat itu Jack bercerita bahwa Zara Armstrong juga menghilang di hutan ini. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Jack tidak mengetahui apa sebenarnya yang dicari oleh Martin ini. Tapi menurut kabar, banyak orang yang datang ke tempat itu untuk mencari Tasmanian Tiger yang sampai saat ini belum pernah ada yang melihatnya. Sesampainya di sebuah tebing curam, Martin meminta Jack untuk meninggalkannya dan meneruskan misinya itu sendirian. Martin terus berjalan masuk ke dalam hutan yang luas tersebut. Martin kemudian pergi ke semak-semak dalam hutan tersebut dan memasang berbagai perangkap. Dia pun menandai di mana dia memasang semua perangkap itu sambil menunggu dengan sabar untuk melihat apakah seekor harimau Tasmania akan muncul. Ketika sedang mengambil air minum di sungai, Martin mendengar suara tembakan yang datang dari atas. Karena penasaran, dia pun mencarinya. Dirasa belum menemukan hasil, Martin pun kembali. Saat sampai di mobilnya, Martin terkejut mendapati bahwa mobilnya sudah dicoret-coret oleh orang tak dikenal. Sesampainya di rumah, ternyata Jack Mindy sudah berada di dalam rumah keluarga Armstrong. Jack bertanya mengapa dia sudah kembali. Apakah dia mendapatkan intimidasi saat di atas hutan itu? Martin kemudian mengiyakan pertanyaan terakhir dari Jack tersebut. Saat makan malam, Katie dan Jamie bercerita bahwa ayahnya juga sedang meneliti Tasmanian Tiger. Bahkan beberapa bulan yang lalu sebelum ayahnya menghilang, ayahnya pernah melihat Tasmanian Tiger ini di hutan itu. Suatu hari Martin berinisiatif untuk memperbaiki genset yang ada di rumah itu. Kemudian dia pergi ke pom bensin terdekat untuk membeli bahan bakar solar untuk genset. Sesampainya di rumah, kemudian Martin segera memperbaiki generator listrik itu. Tak lama kemudian datanglah Jamie membawa sepeda. Dia terlihat membantu Martin memperbaiki genset itu. Berkat kerja kerasnya dan bantuan Jamie, akhirnya genset tersebut bisa hidup. Katie pun merasa senang, akhirnya dia bisa melihat cahaya lampu lagi. Terlihat Lucy, ibu dari Katie dan Jamie, terbangun ketika melihat cahaya dari lampu-lampu itu. Kemudian dia keluar dari kamarnya dan berjalan ke arah luar. Saat di luar, terlihat Martin sedang merayakan keberhasilannya bersama Katie dan Jamie. Lucy yang sudah lama tertidur ini langsung mendekat ke arah Martin. Kemudian dia memeluknya dari belakang dan mengira Martin adalah suaminya. Karena saat itu Martin menggunakan baju dari Zara Armstrong.
Martin kemudian menengok ke belakang dan terlihat Lucy yang kaget bahwa orang yang dipeluknya bukanlah suaminya. Lucy kemudian mengajak pergi kedua anaknya ke dalam dengan raut muka yang terkejut. Keesokan malamnya Martin mengecek kamar Lucy dan mendapati obat-obatan yang selama ini dikonsumsi oleh Lucy ternyata diberikan oleh Jack Mindy. Your mother doesn't need this anymore. So no. Martin kemudian menyita obat Lucy tersebut dan kemudian memandikannya saat dia tidak sadar. Obat yang selama ini diberikan oleh Jack membuat Lucy menjadi ketergantungan obat. Saat Martin ingin berangkat kembali ke hutan itu, terlihat Jamie berada di dalam mobilnya dan memaksa ikut untuk mencari Tasmanian Tiger. Tapi kemudian Martin melarangnya. Okay, if I see one, you'll be the first to hear. Sesampainya di hutan itu, Martin kemudian mengecek dan menandai semua lokasi tempat di mana pertama dia memasang jebakan-jebakan. Dari sini belum terlihat tanda-tanda dari Tasmanian Tiger tersebut. Martin kemudian pindah ke lokasi berikutnya. Dia kembali memasang jebakan-jebakan baru untuk memantau keberadaan Tasmanian Tiger di tempat yang baru. Kemudian dengan sabar Martin menelusuri tempat itu. Martin kemudian berhenti di suatu tempat karena melihat seekor hewan terjerat dalam perangkap. Setelah didekati, ternyata terdapat alat perekam yang mungkin digunakan oleh pemburu lain di tempat itu. Martin kemudian mengambil data rekaman di alat itu dan kemudian pulang kembali. Saat sampai di rumah, Martin kemudian memeriksa rekaman tersebut. Dalam rekaman tersebut tak menunjukkan tanda-tanda keberadaan Tasmanian Tiger. Selama Martin pergi, Lucy telah pulih dari gejala kecanduannya. Ketika saat makan malam, secara mengejutkan Jamie memberi Martin petunjuk tentang keberadaan Tasmanian Tiger. Dia membuat gambar harimau di dekat pohon dan sebuah perairan kecil. Dari gambar tersebut, Martin kemudian dapat menyimpulkan lokasi Tasmanian Tiger di petanya. Keesokan harinya Martin pergi ke lokasi tersebut. Martin kemudian mencoba memasang perangkap di lokasi itu. Di hari kedua di tempat itu, Martin kembali memasang perangkap di beberapa titik yang berbeda. Dia kemudian menemukan seekor hewan yang mati, di mana hanya organ dalamnya saja yang dimakan. Ciri-ciri ini menandai bahwa hewan tersebut dimangsa oleh Tasmanian Tiger, yang hanya memakan organ dalam dari buruannya. Berbekal petunjuk itu, Martin kemudian masuk ke dalam hutan, menelusuri jejak dari Tasmanian Tiger. Ketika sedang berlari, kepala Martin menghantam sebuah dahan kayu dan kemudian dia terperosok ke dalam sebuah gua. Setelah tersadar, Martin melihat sebuah gua yang mungkin menjadi tempat persembunyian dari Tasmanian Tiger tersebut. Sebelum pulang, akhirnya Martin mendokumentasikan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul di tempat Lucy. Mereka adalah para aktivis pecinta lingkungan. Rencananya nanti malam mereka akan mengadakan sebuah pesta. Akhirnya malam itu dilaksanakanlah sebuah pesta di tempat Lucy. Di saat pesta tersebut, tiba-tiba datang sekelompok pembalak hutan mencoba mengintimidasi kelompok pecinta lingkungan yang sedang berada di rumah Lucy. Ternyata Jack berada dalam aksi intimidasi tersebut. Keesokan harinya, di tengah perjalanan menuju hutan, Martin bertemu dengan Jack. Martin kemudian menyuruh Jack untuk tidak lagi mengunjungi Lucy dan anak-anaknya, karena Martin mencurigai Jack yang punya niatan buruk ke keluarga itu.
Jack tak tinggal diam dengan perkataan Martin tadi. Dia kemudian menghubungi perusahaan yang memperkerjakan Martin dan kemudian mengadukan perbuatan Martin yang meresahkan warga di daerah itu. Singkat cerita, sampailah Martin ke gua yang diduga menjadi sarang Tasmanian Tiger. Dia kemudian memasang jebakan di dalam mulut gua tersebut. Martin kemudian berkeliling di sekitar lokasi. Secara kebetulan Martin menemukan sisa-sisa kerangka manusia yang kemungkinan adalah Zara Armstrong, suami dari Lucy, yang dinyatakan menghilang beberapa bulan yang lalu. Dia juga menemukan fakta bahwa kemungkinan Zara telah ditembak oleh seseorang di bagian kepalanya. Martin kemudian menguburkan kerangka Zara Armstrong dengan layak. Dia juga menemukan fakta lain bahwa Zara kemungkinan dikontrak oleh perusahaan yang sama dengan Martin untuk mencari Tasmanian Tiger tersebut. Perusahaan itu adalah perusahaan biotech Red Leaf. Sekembalinya ke rumah keluarga Armstrong, Martin yang melihat Jamie yang merasa kesepian akhirnya berinisiatif untuk memperbaiki speaker yang ada di pohon. Martin tak memberitahu keluarga ini bahwa Zara Armstrong sudah meninggal di hutan tersebut. Dia memilih merahasiakan hal ini. Jamie dan Katie terlihat senang ketika speaker-speaker itu berhasil diperbaiki. Tampak kegembiraan di wajah mereka. Malam harinya Lucy memberitahu Martin bahwa Red Leaf awalnya mengontrak Zara untuk menemukan harimau Tasmania itu. Di saat pagi ketika Martin dan keluarga Armstrong bersiap untuk pergi berpiknik, tiba-tiba ada telepon untuk Martin dari perusahaan Red Leaf yang memberitahu bahwa Martin akan digantikan oleh orang lain dalam misi ini apabila dia tidak segera menemukan hewan tersebut. You'll get your result. Mendengar hal itu, Martin kemudian bergegas pergi dan membatalkan rencana piknik itu. Jamie yang tak mau Martin pergi, kemudian dengan sepedanya mencoba menghalangi Martin. Tapi Martin sudah bertekad untuk mendapatkan hewan itu hari ini dan pergi meninggalkan Jamie. Saat sampai di lokasi, Martin bergegas memasang jerat dan perangkap di tempat itu. Dan kemudian dia bermalam di tempat tersebut. Dia bertekad untuk mendapatkan buruannya sebelum orang lain mendapatkannya. Di saat Martin pergi, seorang agen Red Leaf yang akan menggantikan Martin secara diam-diam masuk ke dalam rumah keluarga Armstrong. Kemudian dia mencuri data yang tersimpan di kamar Martin. Saat memeriksa jebakannya, Martin disergap oleh agen Red Leaf saingannya yang dikirim untuk menggantikannya. Pria itu kemudian mengikat tangan Martin dan menginstruksikan Martin untuk membawanya ke gua Tasmanian Tiger. Tetapi di dalam perjalanan, Martin memadunya melewati salah satu perangkap baja yang dipasang oleh Martin. Jebakan itu akhirnya mengenai agen itu, dan perangkap itu menjerat kakinya. Agen itu kemudian menjatuhkan kedua senapannya untuk membebaskan dirinya dari jebakan itu. Martin kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk membebaskan tangannya dari tali yang mengikatnya. Dia kemudian mengambil salah satu senapan dan membunuh agen itu tepat saat dia membebaskan dirinya dari jebakan yang mengenai kakinya. Martin kemudian kembali ke kediaman Armstrong dan menemukan rumah itu habis terbakar.
Kemudian dia mencari Jack Mindy di rumahnya. Dari Jack, dia mengetahui bahwa Lucy dan Katie telah tewas dalam kebakaran itu. Dalam insiden itu, Jamie selamat dan dibawa oleh pihak yang berwenang. Martin kemudian pergi kembali ke hutan tersebut untuk menemukan Tasmanian Tiger dan mengakhiri perburuannya. Setelah lama menunggu, Martin akhirnya menemukan makhluk itu dan dengan enggan kemudian dia menembaknya. Martin lalu mulai mengkremasi hewan buruannya itu untuk menghilangkan semua jejak keberadaannya. Martin kembali ke kota dan menelpon perusahaan Redleaf dan memberitahu mereka bahwa apa yang mereka cari telah hilang selamanya. Di akhir film, Martin kemudian mencari Jamie di sebuah sekolahan. Di sekolahan itu terlihat Jamie sedang duduk sendirian di sebuah bangku. Ketika Jamie melihat Martin, dia berlari penuh dengan semangat ke arahnya dan keduanya akhirnya berpelukan. Itulah tadi alur cerita film The Hunter yang bisa saya ceritakan kembali ke Anda. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.